Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masral muslimin rahimakumullah. Istabti qalbak. Hati dalam agama Islam adalah salah satu esensi yang paling penting. Bagian dari tubuh seorang manusia yang tetap harus terjaga. Dan salah satu untuk penjagaannya adalah ma'iyatullah. Harus ada nama Allah di hatinya. Badanmu boleh kena begitu banyak penyakit yang menimpa, tapi tidak dengan hati. Seseorang yang kemudian kehilangan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sesehat apapun jasadnya, sesungguhnya dia sama seperti orang yang sakit dan mati. Tetapi sesakit apapun seseorang jasadnya, fisiknya, tapi hatinya masih ada pada sama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah sesehat-sehatnya manusia. Berbahagialah mereka yang hatinya masih terpaut dengan Allah. Berbahagialah mereka yang hatinya masih terpaut dengan masjid. Berbahagialah bagi mereka yang hatinya masih terpaut dengan kemudian majelis ilmu. Berbahagialah bagi mereka yang hatinya masih kemudian terikat dengan orang-orang baik di tengah kita semua. Berbahagialah kita semua kalau yang hatinya masih ada perasaan cinta dengan orang-orang alim di antara kita semua. Karena hanya dengan itu, Pak, meskipun jasad kita lemah, meskipun fisik kita sakit-sakitan, tapi nanti hati kita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita sehat nanti pada kehidupan berikutnya. Karenanya Al-Fakiri hari ini ingin mengangkat sebuah bahasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu babnya tentang salah satu a'maluhu sayyi'ata tadmirur ruh. Amalan-amalan yang bisa merusak jiwa seseorang, yang membuat dirinya jadi makin jauh dan punya jarak dengan Allah. Dalam kitab Tibun Nabawi kata Ibnu Qayyim, salah satu a'malu sayyi'ata tadmirur ruh. Ada 3 amalan yang sesungguhnya bisa merusak jiwa manusia. Yang pertama, wa musahibatu jalasa'u say'u. Bersahabat dengan orang-orang paling buruk di muka bumi. Ada 3 kelompok yang kita tidak boleh bersahabat dengan mereka, karena dia adalah seburuk-buruknya manusia. Kita boleh mendoakan dengan mereka, tapi tidak boleh jalasa, tidak boleh duduk bersama mereka, ila kecuali untuk memberikan nasihat yang keras kepada mereka. Siapa 3 kelompok tersebut? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim mengutip dari banyak hadis. Sayun kasadikun. Kelompok yang sangat dibenci dan menjadi makhluk terburuk di muka bumi ini. Siapa yang pertama? Surbun homri. Tukang teler. Karena mereka tidak akan mendatangkan kebaikan kepada dirimu, kecuali kemudian akan membuat engkau jauh daripada Allah. Seburuk-buruknya dari kemudian dosa, ibu puncak induk dari semua dosa adalah tukang minum. Siapa kelompok kedua? Kata Rasulullah, dikutip dari banyak hadis, yang kedua, wasaihu jinayun, seorang penjinah di antara kita semua. Jangan bersahabat dengan tukang zina. Ya Rasulullah, limaza? Kenapa kami tidak boleh bersahabat dengan para tukang zina? Engkau boleh bersahabat dengan mereka kecuali untuk mengingati dengan keras. Hati-hati dengan zina yang engkau lakukan. Ingatlah apa kata Rasulullah SAW. Apa Rasulullah? Wala yang zuru ilaihim. Ada kelompok yang Allah nggak pengen kemudian ngelihat wajahnya. Wala yukallamuhumullah. Dan Allah nggak akan pengen bicara dengan dirinya. Wala yuzakihim. Dan Allah berharap nggak ada satupun manusia yang menolong dirinya. Walahum azabun alim. Dan Allah sudah mempersiapkan tempat yang paling keras untuk dirinya. Seburuk-buruknya dosa di tengah masyarakat adalah penjina. Ninggalin sholat itu dosa. Tapi seburuk-buruknya perusak kehidupan masyarakat adalah para penjina. Maka wajarlah, Pak, kalau dalam kitab Uqubat Imam Malik sampai berkata, nggak ada toleransi pada orang-orang para penjina, pelaku zina. Nggak ada. Nggak ada kemudian pengampunan bagi para penjina. Yang dia lakukan adalah kalau dia berzina, rajamlah dia sampai datang kematian kepada dirinya.
Akan ada orang yang tertumpah air matanya, para istri atau para suami. Akan ada anak yang kemudian malu karena memiliki orang tua para penjina. Akan ada kemudian orang tua yang malu memiliki anak para penjina. Akan ada saudara dan kerabat yang menutup wajahnya dan meninggalkan diri jauh dari masyarakat. Sampai kemudian berada di sebuah kampung yang tidak mengenal dirinya lagi karena malu punya saudara penjina. Itu kelompok kedua yang harus dijauhi, Pak. Kelompok yang ketiga, al-musyrikun. Orang-orang musyrik di tengah kita. Jauhi sejauh-jauhnya kecuali menasihati. Wa may yusyrik billah faka'annama haraminas sama'i fatahtafu tayru. Ingatlah, kalau engkau masih melakukan pekerjaan musyrik ini, lu rohnya akan digantung antara langit dan bumi. Nggak akan pernah bisa diterima kemudian di dalam makammu. Boleh jadi jasadmu dimasukkan ke dalam kubur, tapi sesungguhnya engkau sedang disiksa antara langit dan bumi sampai datang hari kiamat. Nanti pada saat di padang mahsyar, dosamu nggak akan pernah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau nggak akan bisa ditolong meskipun anakmu salih, meskipun istrimu salihah, meskipun kerabatmu adalah alim ulama, nggak akan pernah bisa dibantu kalau engkau sudah melakukan kemusyrikan. Kalau orang musyrikin, Pak, akan membuat kemudian kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai tauhid dan akidah kita. Maka jangan pernah temani kelompok ini, Pak. Siapa kemudian amalan buruk apa lagi yang kemudian bisa merusak jiwa? Wa addama ridha bil qadar. Tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ridha sesungguhnya dia akan rusak jiwanya, Pak. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Hakim ngomong begini, Pak. Ini hadis yang jarang kemudian disampaikan. Sanad hadisnya kemudian adalah Hasan. Rasulullah SAW berkata, Kulu mu'minu sayyidatan nafsahu daiman fi salah satu halatan. Kata Rasulullah SAW, manusia itu akan melewati 3 tahapan sebelum menuju kuburnya. Sesungguhnya setiap manusia akan melewati 3 tahapan sebelum menuju kematiannya. Apa tahapan yang pertama? Kata Rasulullah SAW, yang pertama yahsilu nikmatan. Yang pertama engkau akan mendapatkan nikmat. 0 sampai 40 Allah kasih, Pak, semua nikmat. Dari dalam kandungan kita dapat kenikmatan yang Allah berikan lewat kemudian ibunya. Setelah lahiran dia dapat kenikmatan diberikan kemudian ASI. Sampai dewasa dia dapat kenikmatan, dia tidak perlu apa-apa. Orang tuanya memenuhi kebutuhannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai usia 40 dia dapat kenikmatan. Iltaqa rafiqatu arruh, lantas bertemu jodohnya. Allah berikan kemudian kenikmatan anugerah terbesar. Nikmatu arwahu ilal basaru. Lantas kana maudu, Allah berikan kemudian dia kenikmatan seorang anak untuk menghibur semua kemudian kesedihannya. 0 sampai 40, Pak. Kebanyakan orang kebahagiaannya dengan kesedihannya. Kebanyakan orang akan lebih banyak kebahagiaan dan kenikmatannya. 0 sampai 40. Yahsilu masaqatan. Setelah itu engkau akan merasakan kesengsaraan. Dalam sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam, Rasulullah SAW ketika kedatangan Raja Kisra itu dikasih 3 hadiah, Pak. Ini jarang yang sering diceritakan oleh para ustaz. Dikasih 3 hadiah, Pak. Hadiah pertama adalah cincin. Rasulullah dikasih cincin, Pak. Dikasih cincin lantas memakainya di jari manis. Dipakainya jari manis. Yang kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu kebahagiaan hati dan mata adalah memakai cincin. Tapi jangan lupa, di antara batu cincin itu juga ada yang namanya talbis, perangkap setan. Yaitu kesombongan, ria, pamer. Itu cincin. Yang kedua, qahwah, kopi. Rasulullah SAW dapat hadiah kopi dari Raja Kisra. Dikasih kopi oleh Raja Kisra. Makanya dari kemudian ini banyak orang yang berdalil dengan dalil palsu. Dengan berkata bahwa Rasulullah SAW suka minum kopi. Padahal Rasulullah SAW minum kopi cuma 1 kali. Itu saat dikasih. Kalau Rasulullah SAW minum kopi cuma 1 kali. Berarti apa? Berarti apa? Kagak suka. Tapi kagak mencela. Tapi hikmah yang kemudian diambil, kopi itu memang jadi obat, Pak. Berdasarkan penelitian medis, kalau dia minumnya pagi maka dia adalah obat jantung. Tapi tidak boleh diminum pada siang, sore, dan malam hari. Karena setelah minum kopi, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bisa tidur. Kecuali setelah 6 jam, jejak kopi itu hilang dari tubuhnya.
Hadiah yang ketiga, Pak, yang Rasulullah dikasih oleh Raja Kisra adalah sereh. Dan sereh itulah yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau usiamu sudah di atas 40 dan engkau telah datang, yahsilu masyakotan, datangnya masalah-masalah pada dirimu, maka selamatkan, yang engkau selamatkan adalah akalmu dan hatimu. Bagaimana cara mengamatkan akal? Salah satu obatnya adalah sereh. Sereh itu bentuknya mirip dengan saraf di bagian otak. Maka orang yang mengkonsumsi sereh, maka dia akan dijaga fungsi otaknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah satu obat yang Allah turunkan untuk saraf. Rasulullah SAW pernah juga dikasih kemudian hadiah dari salah seorang sahabat yang dia baru berangkat dari Romawi, yaitu rambut jagung. Rambut jagung. Dan Rasulullah menghabiskan rambut jagung yang kemudian dikasih. Tandanya berarti Rasulullah suka. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Salah satu fadilah dari rambut jagung adalah memperbaiki kemudian pencernaan dan kandung kemih. Orang yang mau mendekati kematian itu akan diuji kemaksiatan, Pak, di ujung sendi. Apa ujiannya? Yang pertama harta. Orang yang kemudian masih berdagang, masih usaha di usia senja, maka akan Allah uji kemudian kemaksiatan pada dirinya untuk tetap mencintai dunia kepada dirinya. Allah bahkan ada orang yang di usia senja, Pak, dikasih kemudian usahanya berlimpah terus. Sampai datang waktu sholat, dia tinggalin. Sampai datang waktu ibadah, dia tinggalin, Pak. Nggak mau kemudian sholat. Dia selalu beranggapan, nanti aja masih rame. Kalau engkau sudah senja, mulailah jauhkan kehidupan dunia yang membuat engkau lelah. Maka jauhin. Jadi kalau yang hari ini di atas 60 masih punya usaha dan hartanya berlimpah, hati-hati. Anda akan diuji kemaksiatan lewat harta. Yang kedua lewat takhta. Berapa banyak orang yang di atas usia 60 berlomba-lomba untuk menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Padahal dia tahu setelah jadi pemimpin dia tidak amanah. Di atas 60. Padahal di atas 60 kalau dia kemudian menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia telah meletakkan satu kakinya di dalam surga dan satu kakinya di dalam neraka. Kalau dia amanah, kaki yang di neraka dikeluarkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan kalau seandainya dia tidak amanah, satu kakinya yang di dalam surga dipindahkan ke dalam neraka. Makanya sampai ngomong begini, Pak, para ulama, la yuzad, tidak ada, Pak, kisatul aksara hazanan, kisah yang paling membuat air mata, berderai air mata, membuat orang menangis, wa ja'alluka syahidan, dan kisah yang menggembirakan, ila kisatul imamun, kecuali cerita tentang kepemimpinan. Pemimpin membuat kemudian rakyat berderai air mata karena kezoliman. Tapi juga pemimpin bisa membuat rakyat dan umat, dia pemimpin saya, idola saya, keteladanan saya. Celaka. Ujian harta, tahta. Yang ketiga, Pak, ujian cinta. Ustadz, emang ada usia 61 tahun masih jatuh cinta? Ada nggak, Pak? Ada. Usia 61 tahun itu jatuh cinta ada. Man aziba rabbuka minasaba laisa lahu safwa. Hati kita sudah ada perasaan cinta. Allah tanamin bibit cinta. Nggak akan bisa hilang. Akan tetap ada sampai kematian itu datang. Jadi 61 tahun bisa jatuh cinta. Makanya, Pak, kita ini akan diuji di usia senja, Pak. Harta, tahta, cinta. Tapi kita berhasil nih, Pak. Harta, tahta, cinta. Tapi ada yang kemudian tidak akan berhasil di tengah kita, Pak. Banyak yang kemudian gagal ujian kemaksiatan yang keempat. Apa ujian kemaksiatan? Menjadi mertua yang alim. Menjadi mertua yang beriman. Menjadi orang tua yang beriman setelah anak-anaknya nikah. Dengan mengunci mulutnya dan tidak ikut campur kepada urusan rumah tangganya. Nanti kita sebagai orang tua, kalau anak kita kemudian datang, dia punya masalah dengan keluarganya, dengan suaminya. Dia datang kemudian menemui kita, dia ingin curhat. Umi, Abi, mau cerita. Cerita apa? Tentang rumah tangga kamu? Iya. Nggak usah. Mereka kalau sudah nikah bukan tanggung jawab bapak lagi. Dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Maka, Pak, tapi kalau dia sudah terlanjur cerita, Pak, maka cukuplah dua kalimat. Dua kata yang kita ucapkan, sabar dan berdoa. Wal ba'ida anil Quran. Siapa yang meninggalkan, Pak, amalan perusak jiwa yang berikutnya adalah meninggalkan Quran. Meninggalkan Quran, meninggalkan membacanya, meninggalkan kemudian
melihat tafsirnya dan lain sebagainya Pak, maka sesungguhnya dia pasti akan rusak jiwanya. Jadi jangan pernah tinggalkan Quran ya Pak. Menjelang bulan Ramadan, kita hari ini kemudian membaca Quran agar saat kemudian nanti bulan Ramadan kita bisa menghatamkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.